ketika kita ada masalah, kita selesaikan. Ketika kita merasa berat, kita pasrahkan. Maka masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Jangan pernah menyesali. Kita harus berusaha untuk mensyukuri. Ketika kita udah bisa mensyukuri, baru kita mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kalau kata Marcus Aurelius, kita itu sering takut ketika menghadapi masalah. Tapi pada kenyataannya, kita flashback ke belakang, berdasarkan dari pengalaman yang sudah-sudah, masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Bener nggak? Kita sering ditakutkan menghadapi sebuah masalah. Itu kata Marcus Aurelius. Tapi coba kita ingat flashback ke belakang. Pengalaman yang udah kita lalui, polemik kehidupan yang udah kita jalani, masalah terselesaikan dengan sendirinya, bukan? Iya toh? Ya, terlepas dari usaha kita buat menyelesaikan masalah, ataupun ketika kita pasrah karena kita udah usaha, tapi pada intinya masalah akan terselesaikan dengan sendirinya, kan? Jadi, teman-teman harus lebih tenang ketika teman-teman menghadapi sebuah masalah, karena hidup itu harus ada masalah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, tetap bersyukur ketika kalian menghadapi sebuah masalah. Catatan yang paling penting ialah kalian pasti bisa melewati masalah itu. Memang sih, kita selalu diajarkan untuk selalu bersyukur. Kata Dr. Faiz pun seperti itu. Kita selalu diajarkan untuk bersyukur. Tapi kita nggak diajarkan gimana caranya untuk bersyukur. Iya kan? Dan kita harus bisa mengetahui rasa ikhlas terlebih dahulu. Ketika kita udah bersyukur, baru kita tahu rasa ikhlas. Kalau kita belum bersyukur, kita nggak bakal ngerti dan paham apa arti makna dari keikhlasan tersebut. Hidup kan kuncinya apa? Masalah, bersyukur, lalu kita harus ikhlas. Iya toh? Poin-poin kehidupan, poin penting dari kehidupan ya ada masalah. Kita harus ikhlas menerimanya, lalu kita bersyukur. Iya nggak? Ikhlas adalah suatu kunci untuk meringankan yang dianggap sebagai beban dalam kehidupan. Bersyukur, ya kita harus bisa mensyukuri kenikmatan dan kebaikan yang kita peroleh, yang kita miliki dalam kehidupan kita. Konteks rasa bersyukur dan rasa ikhlas itu adalah konteks yang berbeda, namun penting buat kehidupan kita. Gimana caranya kita memiliki dan bisa menjalankan sebuah sikap ikhlas, sebuah rasa yang ikhlas? Ya, tentunya kita harus bisa bersyukur terlebih dahulu. Ketika kita udah bersyukur, kita baru memahami sebuah rasa ikhlas. Dalam menghadapi sebuah masalah, tentunya di awal-awal pasti kita merasa putak puyeng, bahkan mungkin merasa pesimis. Wah, gua bisa nggak ya menyelesaikan masalah ini? Waduh, berat banget ini masalah, coy. Gimana caranya ya? Udah cukup kayak gitu aja, nggak usah ditambahin beban dengan pikiran-pikiran yang nggak guna dan pikiran-pikiran yang bisa membuat lu semakin terpuruk, semakin tidak percaya diri, semakin putus asa.
dan lu akan melakukan sebuah tindakan yang konyol yang bahkan mungkin bisa menimbulkan masalah baru. Lu cukup pesimis di awal, tapi lu harus berusaha untuk ikhlas menjalani kepahitan dalam masalah tersebut. Pada intinya nanti masalah akan terselesaikan pada saatnya, pada waktunya, dengan sendirinya. Lalu kita harus bersyukur dengan ada kejadian seperti itu, kita bisa seperti sekarang. Dengan adanya masalah itu, kita udah bisa berdiri di posisi sekarang. Kalau nggak ada masalah kemarin, kita nggak akan pernah bisa berdiri di masa sekarang. Dan kita akan pernah menjadi diri kita yang sekarang. Terbentuknya diri kita saat ini ialah menggambarkan gimana kita di masa kemarin. Masalah kemarin akan membentuk diri kita untuk hari ini. Di masa sekarang, posisi lu adalah dampak akibat dari masa yang lalu. Ketika kita ada masalah, kita selesaikan. Ketika kita merasa berat, kita pasrahkan. Maka masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Jangan pernah menyesali. Kita harus berusaha untuk mensyukuri. Ketika kita udah bisa mensyukuri, baru kita mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Nggak usah ada penyesalan, nggak usah introvert, nggak usah pesimis terhadap diri kalian. Kalian harus bisa percaya pada diri sendiri. Kalian harus bisa membahagiakan diri sendiri, karena pada dasarnya yang bisa membahagiakan diri kita ya diri kita pribadi. Yang lebih tahu pada diri kita ya diri kita pribadi. Yang tahu kekurangan kita ya diri kita sendiri. Yang tahu kelebihan kita ya diri kita sendiri. Kalau belum tahu kelebihan kita, kalau belum tahu kelemahan kita, cobalah lebih mengenal diri sendiri dulu. Sayangi diri sendiri dulu, pentingkan diri sendiri dulu, sampai diri lu bahagia. Ketika lu bahagia, lu bisa membahagiakan orang lain. Bicara tentang rasa syukur dan rasa ikhlas, kita harus bisa memahami caranya bersyukur terlebih dahulu gimana. Contoh katakanlah, apa yang udah kita miliki, hendaknya kita coba renungi. Wah, pencapaian gua udah sampai mana? Apa yang sudah gua miliki? Apa yang udah gua capai? Di posisi manakah diri gua sekarang? Coba renungin. Ada nggak kelebihan dari posisi lu sekarang? Ketika lu tetap merasa nggak ada kelebihan, nggak ada keistimewaan dalam diri kalian, lu harus mencoba melihat orang yang di bawah dari level lu. Orang yang lebih menderita dari lu, orang yang lebih bodoh dari lu, orang yang lebih kuper dari lu. Carilah orang yang menurut lu tuh kualitasnya di bawah dari SDM lu. Ketika lu udah melihat orang yang kualitasnya di bawah dari lu, maka disitulah kalian akan menemukan kelebihan yang ada di dalam diri kalian. Munculnya rasa bersyukur akan menghasilkan sebuah kebahagiaan. Jadi semakin besar lu ikhlas menerima suatu hal di dalam kehidupan lu, semakin besar juga kebahagiaan yang akan lu dapatkan. Urutannya ya, lu belajar bersyukur. Ketika lu udah tahu nih rasa syukur seperti apa, barulah lu tahu rasa ikhlas. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur, tapi kita tidak tahu caranya untuk bersyukur. Caranya bersyukur ya, kita harus bisa memahami kekurangan diri kita pribadi, kelebihannya apa, dan kita rasakan kembali karakteristik yang ada di dalam diri kita. Kita lebih mengenal diri kita sendiri dulu. Ketika udah mengenal, udah tahu kelebihan dan kekurangan, disitulah ada rasa bersyukur. Dan ketika lu udah
ketemu dengan rasa bersyukur, lu baru ketemu titik di mana lu memiliki rasa yang ikhlas dan belajar ilmu ikhlas. Maka dari itu, teman-teman, tetap belajar. Harus tetap belajar, tetap menggali apa yang lu bisa, apa yang lu miliki. Cari tahu kekurangan lu di mana. Ketika lu udah tahu kekurangan diri lu lengkapin kekurangan tersebut biar lebih komplit, biar lebih tangguh untuk melangkah demi tujuan yang kalian inginkan, kalian cita-citakan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang gua sampaikan bisa dipahami dan bisa direnungi dan bisa menjadi referensi dalam kehidupan kalian. Pantangin terus channel Bah Entertainment dengan saya Barep Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.